Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Jauhari dengan NIM 2023-1015. Baiklah, hari ini kita akan mereview jurnal internasional dengan tema Earning Management. Judul jurnal internasional kita hari ini yaitu apakah manajemen laba terjadi di Bank Syariah Indonesia dan perbandingan Malaysia. Langsung saja pembahasan teori. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, laporan keuangan merupakan pengungkapan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selain itu, dengan tujuan laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, termasuk entitas syariah yang berguna bagi pengguna untuk mengambil keputusan bisnis. Laporan keuangan penting bagi pengguna dan juga bagi investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi. Komponen laporan keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah laporan laba rugi. Karena dalam laporan tersebut memuat informasi mengenai pendapatan suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Kasus yang dibahas. Adapun kasus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan praktik manajemen laba Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Meskipun negara Indonesia dan Malaysia menjadikan AAOIFI sebagai pedoman penyusunan standar akuntansi syariah, Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan. Standar akuntansi syariah di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS, Ikatan Akuntansi Indonesia, berdasarkan persetujuan dari INS, Dewan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan terkait akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan Syariah dialihkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah. Selain itu, penyusunan standar akuntansi syariah juga harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, di Malaysia standar akuntansi syariah yang digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh Malaysia Accounting Standard Board, di mana Malaysia juga mengadopsi International Financial Reporting Standard secara penuh pada tahun 2012. Namun karena standar IFRS tidak mengatur transaksi untuk keuangan sistem syariah, Malaysia Accounting Standard Board memiliki Standing Committee of Islamic Financial Reporting yang berfungsi sebagai penasihat agar standar akuntansi yang ada atau yang diusulkan dapat diterapkan untuk transaksi keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan jenis data cross-sectional, yaitu jenis data yang nilainya diambil pada waktu tertentu dalam batas-batas yang ditentukan oleh atribut pengukur tertentu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang pernah menggunakan atau mempublikasikannya. Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Analisis data. Dalam penelitian ini, independent test digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Sebelum dilakukan independent test, dilakukan uji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk. Jika data berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas varian dengan uji F atau uji Levens. Hasil penelitian ini yaitu setelah dilakukan pengujian menggunakan Mann-Whitney test, dengan hasil signifikansi 0,02 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan Indonesia keuangan yang dapat meminimalkan praktik manajemen laba yang bertentangan dengan prinsip syariah di Indonesia dan Malaysia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.